Shalom, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Matius 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada sebuah pelajaran yang begitu sangat luar biasa daripada seorang perempuan Sirofenesia yang datang berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menyingkir di daerah Sidon, di situ ada seorang perempuan yang datang mencari akan Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab berkata, perempuan ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia datang kepada Tuhan karena anaknya perempuan ada di dalam kondisi yang begitu sangat menderita karena dirasuk oleh roh jahat. Tetapi ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jadi ketika perempuan ini datang kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan, tidak ada jawaban daripada Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun berkata kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyuruh perempuan ini untuk pergi. Karena apa? Karena dia terus berteriak-teriak untuk minta belas kasihan kepada Tuhan. Kita mau belajar akan iman yang begitu sangat besar mendorong perempuan ini untuk berjuang terus datang kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahkan jawaban Tuhan begitu sangat keras kepada perempuan ini, bahwa dia datang hanya untuk domba-domba yang terhilang daripada umat Israel. Tetapi perempuan ini tidak gentar hatinya, perempuan ini tidak menjadi kecewa, perempuan ini tidak menjadi tawar, malahan lebih lagi dia datang menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang terjadi di dalam kehidupan begitu banyak orang yang ketika mereka datang dengan berbagai macam pergumulan hidup dan mereka menemukan tidak ada jawaban daripada Tuhan, atau Tuhan belum berbicara kepada mereka, mereka dalam keadaan kecewa dan tidak sedikit yang mundur untuk tidak lagi datang kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka terpengaruh dengan begitu banyak orang, bahwa percuma, sia-sia kalian datang kepada Tuhan, sia-sia kalian datang beribadah kepada Tuhan, pada akhirnya membuat begitu banyak orang mundur untuk tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenesia ini. Ayat yang ke-25 bahkan dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi perempuan ini ketika di dalam kondisi ada terjadi penolakan, malahan perempuan ini datang tersungkur, dia mendekat kepada Tuhan, bahkan dia datang menyembah kepada Tuhan, dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saya yakin dan percaya setiap perjuangan kita datang kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Maka tetaplah kita berjuang sekalipun ada di dalam tekanan yang begitu sangat luar biasa. Tetaplah kita berjuang, tetaplah kita menjaga hati kita untuk kita boleh tetap menyembah Tuhan dengan tulus. Dan Alkitab berkata ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ada satu ujian yang begitu sangat luar biasa terjadi ketika perempuan ini datang kepada Tuhan. Mulai dari tidak ada jawaban, ada penolakan yang terjadi daripada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi dia datang menyembah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara pun, Tuhan berkata bahwa roti ini disediakan untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Memang masa-masa itu orang-orang Yahudi
ketika itu memandang orang-orang Sirofenisia adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan karena mereka adalah para penyembah berhala. Tetapi saya yakin dan percaya satu hal, apapun latar belakang kehidupan kita, apapun kondisi, apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan, kita adalah orang-orang yang tetap berlayak untuk datang kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan untuk semua umat manusia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berkata kepada perempuan ini bahwa roti ini disediakan untuk anak-anak bukan untuk anjing, respon daripada perempuan ini begitu luar biasa. Di ayat yang ke-27 perempuan ini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak menjadi kecewa ketika dia disamakan seperti anjing. Tetapi bahkan dia berkata, tetapi anjing ini makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dia berkata, benar Tuhan, anjing ini. Kalau di 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangan. Itu berbicara tentang orang-orang, tentang pribadi-pribadi yang telah berjumpa dengan Tuhan, meninggalkan kehidupan mereka yang tercemar. Dan pada akhirnya mereka yang telah berjumpa dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, mereka kembali lagi ke kehidupan lama mereka. Dengan kata lain, contohnya orang yang dulu hidup dalam kemabukan, judi, pesta pora, hidup di dalam percabulan, kenajisan, cinta akan uang. Ketika mereka mendapat kasih karunia daripada Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka meninggalkan semua hal yang tercemar itu. Dan mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, entah karena tekanan, penderitaan, masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka, atau mungkin kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, membawa mereka kembali lagi kepada kehidupan lama mereka. Itu seperti babi yang kembali ke kubangan, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Perempuan adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Perempuan adalah saudara dan saya. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah makan roti atau firman yang terbaik daripada Tuhan, tetapi kita masih keluar di luar sana dan melakukan begitu banyak hal yang menyimpang di hadapan Tuhan. Tetapi perempuan ini dengan ketulusan, dengan kejujuran dia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing ini makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka ayat yang ke-28 Tuhan berkata kepada perempuan ini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan berkata kepada perempuan ini, besar imanmu, hai ibu. Saya yakin dan percaya bahwa begitu banyak orang yang ketika bermasalah datang cuma sebentar saja, habis itu mundur lagi karena tidak mendapat jawaban, karena imannya mereka sandarkan kepada perkara-perkara lahiriah. Tetapi iman yang besar seperti ibu ini, ketika ditolak, ketika tidak ada jawaban, dia tetap berjuang untuk datang kepada Tuhan. Kita harus tetap berjuang untuk datang kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Hanya Dia sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada goncangan, ada tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap datang kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya hanya Dia sekali lagi satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Jerih lelah kita untuk datang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jawaban Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan kita adalah waktu yang terbaik, yaitu waktu Tuhan di dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita mundur daripada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan dengan setia. Tetap datang menyembah Tuhan dengan setia. Tetap membawa persembahan-persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu segenap kehidupan kita, kita mau bawa kepada Tuhan. Tinggalkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Jangan hidup seperti babi yang kembali ke kubangan. Tetapi hiduplah seturut dengan firman Tuhan.
Maka saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan yang sementara kita hadapi, saya percaya ketika kita datang merendahkan diri, minta ampun pelanggaran kita, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka saya percaya Tuhan hadir dan akan memulihkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Ketika kita merendahkan diri, minta ampun, berdoa, datang kepada Tuhan, maka Dia mengampuni, menguduskan, bahkan memulihkan kehidupan kita. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.